Kisah Abu Nawas, menyadarkan pengemis. Pada suatu ketika, Abu Nawas dikunjungi oleh seorang pengemis laki-laki. Pengemis itu meminta makanan karena sudah lama tidak makan. Namun, Abu Nawas tidak memberikan sesuap nasi atau makanan lainnya yang sangat diharapkan oleh pengemis itu, akan tetapi ia malah mengajukan beberapa pertanyaan semata. "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" tanya Abu Nawas. "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja," jawab pengemis itu. Lalu apa engkau mau bekerja sekalipun pekerjaan itu berat? Tanya Abu Nawas. Asalkan halal, saya mau Tuan, jawab si pengemis. Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya, Abu Wardah. Singkat cerita, pengemis itu diminta bekerja untuk mencabut rumput. Ternyata, pengemis itu merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Namun ia lupa tidak memberikan penjelasan kepada pengemis itu tentang perbedaan antara yang baik dan yang buruk. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam dia saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah. Tak lama kemudian, keduanya pun sangat terkejut ketika melihat pengemis itu tidur pulas, tidak mengerjakan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah. Yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah. Abu Nawas pun tersenyum melihat kejadian itu. Ia pun menegur Abu Wardah karena Abu Wardah hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Kisah Abu Nawas, raja menjadi pengemis. Abu Nawas kaget ketika tiba-tiba pesuruh menuju ke istana. Di sana telah menunggu Baginda yang tengah duduk tegap di singgasana istana. "Hai, apa kabar, Abu Nawas?" sapa Baginda. "Aku benar-benar mengharap bantuanmu." "Bantuan apa, Baginda?" Abu Nawas balik bertanya. "Begini, Abu," Baginda mulai bercerita. "Aku dengar Tuan Habul sudah mulai membangkang terhadap kewajiban negara. Pembantu-pembantuku di daerah melaporkan kalau dia sudah tidak mau lagi membayar zakat. Padahal dia orang yang kaya raya loh, mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana? Lantas jebloskan ke dalam penjara? Habis perkara, gitu aja kok repot. Sebenarnya bisa saja aku berbuat begitu. Tapi apa tidak ada cara lain? Soalnya sayang kalau aku menghukumnya. Bagaimanapun dulu dia adalah orang yang paling rajin membayar zakat. Tapi entah mengapa, semakin dia kaya, semakin malas pula dia membayar zakat. Sebenarnya kalau ingat nama Tuan Habul, Abu Nawas inginnya dia dipenjara. Karena seantero negeri tahu, kalau Tuan Habul orang yang sangat pelit, hampir tidak ada orang yang menyukainya, kecuali mungkin antek-anteknya saja. Tapi karena ini perintah Baginda, mau tak mau Abu Nawas ikut pula memikirkan jalan keluarnya. "Begini saja, Baginda," usul Abu Nawas, "beri hamba kesempatan berpikir untuk membuat dirinya sadar. Tapi tentu saja selama berpikir, hamba tidak bisa bekerja mencari nafkah buat keluarga. Oleh sebab itu hamba minta ganti rugi selama hamba berpikir menyelesaikan masalah ini. Sudah kuduga sejak semula, kau pasti meminta imbalan kalau ku mintai bantuan."
Ini, bawa, ujar Baginda kesal. Baginda mengeluarkan uang 200.000 dinar kepada Abu Nawas. Sambil cengar-cengir, Abu Nawas membawa pulang uang pemberian Baginda. Seminggu kemudian Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan segudang rencana yang telah disusunnya. Bagaimana Abu Nawas, sudah ketemu jalan keluarnya? Tanya Baginda. Beres. Baginda, cuma caranya Baginda dan saya harus menyamar jadi pengemis. Apakah Baginda bersedia? Semula Baginda agak kaget juga mendengar usul Abu Nawas. Tapi karena keinginan kuat menyadarkan Tuan Habul, Baginda akhirnya bersedia. Dengan menyamar jadi pengemis, Abu Nawas dan Baginda datang ke rumah Tuan Habul. Ucuk dicinta ulam tiba, Tuan Habul sedang ada di rumah. Abu Nawas pun segera uluk salam. Selamat pagi, Tuan. Kami ini pengemis. Apakah Tuan ada sedikit uang receh? Tidak ada, jawab Tuan Habul dengan angkuh. Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekadar untuk mengganjar perut kami yang sedang lapar? Tidak ada, kalau begitu, kami minta air putih saja. Tidak banyak, masing-masing 1 gelas saja. Sudah kubilang sedari tadi aku tidak punya apa-apa. Tuan Habul mulai tidak bisa menahan emosinya, dan rupanya jawaban ini yang ditunggu-tunggu Abu Nawas. Kalau Tuan tidak punya apa-apa, cetus Abu Nawas, mengapa Tuan tidak ikut kami saja jadi pengemis? Wajah Tuan Habul pucat pasi mendengar cetusan Abu Nawas. Rasa marah, tersinggung dan terhina bercampur aduk menjadi satu. Tapi, belum sempat kesadaran Tuan Habul pulih, Abu Nawas dan Baginda segera membuka kedoknya. Bagaimana Habul? Kali ini giliran Baginda yang berbicara. Mau pilih jadi orang kaya atau menjadi orang yang tidak punya apa-apa? Kalau pilih jadi orang yang tidak punya apa-apa, ya ikut saja Abu Nawas mengemis dari rumah ke rumah. Tapi kalau pilih menjadi orang kaya, ya jangan lupa membayar zakatnya. Bukan begitu, Habul? Mendengar penuturan Baginda, Tuan Habul terdiam 1000 bahasa. Dia merasa sangat malu. Sedang Abu Nawas hanya cengengesan menyaksikan kejadian itu. Enak saja Baginda menyuruhku jadi pengemis, gumam Abu Nawas sambil mengumpat dalam hati. Apa boleh buat, zakat kewajiban bagi yang mampu untuk menunaikannya.